Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya, Pariska Anandasari. Nomor NIP 0605 1282 025031. Video pembelajaran ini akan melanjutkan materi dari subbab sebelumnya, yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan dari materi bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, peserta didik dapat memahami hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, peserta didik dapat menguraikan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan. Kita sudah tahu bahwa Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana hal ini berarti bahwa peraturan tersebut merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ketiga, ada undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang atau bisa juga disebut dengan Perpu. Keempat, ada peraturan pemerintah atau PP. Dan kelima, ada peraturan presiden atau Perpres. Keenam adalah peraturan daerah, provinsi atau Perda provinsi. Dan yang terakhir, ketujuh, ada peraturan daerah kabupaten atau kota atau biasa disebut dengan Perda kabupaten kota. Nah, mengenai tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, hal ini berarti bahwa setiap aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Sehingga dalam pembentukan suatu aturan hukum di negara dengan sistem demokrasi dan hukum modern harus didasari atas delegasi kewenangan dari peraturan yang ada lebih tinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai konstitusi negara Indonesia, peraturan ini merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Karenanya, setiap aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan tersebut. Dan undang-undang ini bersifat mengikat, berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Dalam mengubah peraturan Undang-Undang Dasar harus memperhatikan ketentuan-ketentuan, di antaranya 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar tentang tata cara perubahan Undang-Undang Dasar sebagai berikut. 1. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 2. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. 3. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Keempat, khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam menjalankan suatu pemerintahan negara, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah trias politika,
yang dikemukakan oleh Montesquieu dan John Locke, di mana mereka membagi kekuasaan negara ke dalam 3 lembaga, yaitu legislatif untuk membuat peraturan, eksekutif untuk menjalankan peraturan, dan yudikatif untuk mengawasi dan mengadili peraturan. Sehingga di Indonesia, lembaga legislatif berperan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota. Sesuai pasal 20 ayat 1, lembaga negara yang memiliki wewenang dalam membuat undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Rancangan undang-undang atau RUU dapat diusulkan oleh DPR dan Presiden. Selain itu, lembaga tinggi negara yaitu DPD juga berhak mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR yang kemudian dibahas bersama dengan Presiden, sesuai dengan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana setiap RUU yang diajukan dibahas oleh DPR bersama dengan Presiden untuk mendapat persetujuan. Perlu diingat bahwasanya Presiden termasuk ke dalam lembaga eksekutif yang bertugas dalam melaksanakan undang-undang. Namun, dalam hal ini, Presiden berhak mengajukan RUU, membahas RUU bersama dengan DPR untuk diperoleh persetujuan hingga bisa disahkan menjadi undang-undang. Maka dari itu, sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya tentang pemisahan kekuasaan, tetapi juga dengan sistem check and balance, di mana setiap komponen atau lembaga pemerintah saling berkaitan, mengawasi dalam menjalankan pemerintahan. Anggota DPD merupakan perwakilan dari setiap provinsi. DPD berwenang untuk mengajukan RUU tentang otonomi daerah kepada DPR. Perlu diingat, DPD hanya bisa mengajukan RUU kepada DPR, sehingga jikalau RUU tersebut tidak diterima oleh DPR, maka usulan dari DPD tersebut tidak akan dibahas bersama dengan Presiden. Proses rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD kepada DPR. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi materi terkait untuk membatasi rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Kemudian, proses rancangan perundang-undangan yang diusulkan oleh DPR. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi materi terkait undang-undang membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Pada urutan ketiga, undang-undang dan juga Perpu. Maka dari itu kita akan membahas tentang Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu adalah peraturan yang setara kedudukannya dengan undang-undang. Peraturan ini dikeluarkan oleh Presiden hanya dalam kondisi tertentu atau dalam hal kegentingan yang memaksa. Karenanya, perlu diterbitkan jika dalam keadaan darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perpu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. 1. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 2. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. 3. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Keempat, apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Sudah diketahui bahwa Perpu dibuat dalam kondisi genting, sehingga ketika situasi telah stabil, maka Perpu tersebut akan ditinjau lebih lanjut. Jika disetujui oleh DPR, maka akan menjadi undang-undang. Karenanya, keduanya berada di tingkat yang sama dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.
Setelah memahami tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang. Lebih lanjut pada 5 peraturan lainnya, silakan klik link drive yang berisi bahan ajar. Oke, setelah menyimak video, maka dapat kita simpulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan atau Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia meliputi: yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Ketiga, ada Undang-Undang atau Perpu. Keempat, ada Peraturan Pemerintah atau PP. Kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan ketujuh, Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan pada UUD NRI tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tata cara perubahannya terdapat dalam pasal 37. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengubah undang-undang, diantaranya tidak boleh merubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam proses penyusunan undang-undang dilakukan oleh lembaga legislatif yaitu DPR. Dalam penyusunan undang-undang, RUU dapat diajukan oleh DPR dan Presiden. RUU tersebut akan dibahas DPR bersama dengan Presiden untuk disetujui. Baiklah semuanya, itu dia materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di next video dengan pembahasan materi yang baru. Saya Pariskana Anasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.